Pernahkah Anda membayangkan sebuah pesan, bukan cuma untuk satu kaum atau satu zaman ya, tapi dirancang sebagai sebuah pancaran kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Nah, itulah ide inti yang akan kita bedah hari ini, langsung dari sumber-sumber yang sudah ada di depan kita. Kita sudah memegang beberapa kutipan langsung dari Al-Quran, dan misi kita dalam pembahasan ini adalah untuk mencoba memahami bagaimana sih Al-Quran itu sendiri menggambarkan pengutusan Nabi Muhammad. Apa sebetulnya makna di balik klaim besar bahwa risalah ini adalah rahmat bagi semesta alam? Bukan sekedar pesan biasa, tapi sebuah tindakan kasih sayang universal. Oke, mari kita mulai bedah ini. Tepat sekali. Dan sumber pertama yang kita punya ini langsung menuju ke jantung persoalannya. Ini dari surah Al-Anbiya ayat 107, yang bisa dibilang jadi tesis utama dari seluruh gagasan ini. Bunyinya? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Coba perhatikan deh struktur kalimatnya. Ada penegasan yang sangat-sangat kuat di sini. Frasa وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا, dan kami tidak mengutus engkau kecuali, itu kan bentuk pembatasan ya. Ini seolah-olah mengatakan bahwa satu-satunya tujuan, esensi tunggal dari pengutusan ini adalah sebagai rahmat. Bukan untuk mendominasi, bukan untuk satu bangsa, bukan untuk satu era, tapi lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Ini klaim universalitas yang luar biasa sih. Seringkali kita berpikir rahmat itu ya seperti perasaan hangat, kebaikan, atau kemudahan hidup. Tapi sepertinya dari sumber-sumber yang kita pegang, konsepnya jauh lebih dalam dan lebih aktif dari itu. Ini bukan sesuatu yang pasif. Nah, Anda menangkap poin kuncinya. Sumber-sumber ini membalikan total pemahaman pasif tentang rahmat. Rahmat di sini digambarkan bukan sebagai sebuah keadaan, tapi sebagai sebuah intervensi. Intervensi. Betul, sebuah operasi penyelamatan. Coba kita lihat surah Ibrahim ayat 1. Di sana misinya didefinisikan dengan sangat jelas. Oke, ayat itu berbunyi, Alif Lam Ra, kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Wow, kata kerjanya sangat aktif ya. Litukhrija, agar engkau mengeluarkan. Ini bukan menunjukkan jalan, tapi mengeluarkan. tepat, ini adalah rahmat yang transformatif. Ini tindakan menarik seseorang keluar dari satu kondisi ke kondisi lain. Dari dhulumat menuju nur. Dan ada detail linguistik yang menarik banget di sini. Dhulumat itu kan bentuk jamak, artinya kegelapan-kegelapan. Sementara nur itu bentuk tunggal, cahaya. Oh iya juga ya. Ini menyiratkan bahwa jalan kebingungan, kesesatan, kebodohan itu banyak dan bercabang-cabang. Tapi jalan kebenaran itu cuma satu. Jadi rahmat ini adalah tentang memberikan kejelasan di tengah keruwetan. Dan untuk melakukan operasi penyelamatan ini, sang pembawa pesan sendiri harus jadi sumber cahaya. Saya jadi teringat ada metafora yang sangat kuat dalam surah Al-Ahzab, di ayat 45 dan 46, di mana Nabi Muhammad digambarkan sebagai sirajan munira, lampu yang menerangi. Benar. Dan metafora ini bukan sekedar puitis loh. Coba bayangkan, dunia Arab pra-Islam di malam hari kan gelap total. Sebuah lampu itu bukan kemewahan, tapi sumber keamanan, petunjuk, dan kehidupan. Jadi ketika Nabi disebut sirajan munira, itu adalah gambaran yang sangat nyata dan kuat tentang fungsinya bagi masyarakat saat itu. Rahmat itu tidak abstrak. Ia datang dalam wujud pemandu yang membawa lentera di tengah kegelapan. Jadi rahmat ini adalah intervensi untuk mengeluarkan dari kegelapan dalam wujud sebuah cahaya pemandu. Tapi sepertinya prosesnya tidak berhenti di situ juga ya. Sumber lain yang kita punya dari surah Ali Imran ayat 164 menambahkan lapisan lain pada proses ini. Di sana disebutkan bahwa Rasul diutus untuk membacakan ayat-ayat, menyucikan jiwa atau tazkiyah, dan mengajarkan Alkitab serta Al-Hikmah. Nah, ini melengkapi gambaran besarnya. Jadi rahmat itu sebuah paket lengkap. Pertama, ada penyelamatan, yaitu mengeluarkan dari kegelapan. Kedua, ada penerangan, yaitu cahaya petunjuk. Dan ketiga, ada pendidikan dan penyucian berkelanjutan, tazkiyah dan taklim. Ini bukan sekedar event satu kali, tapi sebuah kurikulum seumur hidup untuk elevasi spiritual dan intelektual. Semuanya bagian dari anugerah besar yang disebut rahmat.
Oke, konsep rahmat sebagai cahaya dan kurikulum transformasi ini sangat jelas di level individu. Tapi saya jadi penasaran, bagaimana sebuah konsep yang terdengar agung dan filosofis ini bisa berfungsi di dunia nyata? Maksud saya, bagaimana rahmat bisa membangun sebuah masyarakat? Sumber-sumber kita ternyata punya jawaban yang sangat spesifik soal ini. Betul sekali. Karena jika rahmat ini hanya ada di level ide, ia akan gagal. Ia harus termanifestasi secara sosial. Dan disinilah karakter sang pembawa pesan menjadi krusial. Al-Quran tidak memisahkan pesan dari pembawanya. Coba kita lihat surah Ali Imran, ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Ini luar biasa. Jadi kelembutan Nabi itu sendiri adalah manifestasi langsung dari rahmat Tuhan, bukan sekedar sifat bawaan, tapi anugerah. Persis. Dan karakter inilah yang menjadi magnet sosialnya. Ayat itu sangat logis kan? Jika metode penyampaian rahmat itu sendiri tidak penuh rahmat, kalau metodenya kasar dan keras, ya misinya akan gagal, karena orang-orang akan lari. Oh, jadi ada keselarasan total. Betul. Antara apa ini ajarkan dan bagaimana itu diajarkan. Pesan tentang kasih sayang harus disampaikan dengan kasih sayang. Ini menarik sih, karena seringkali kepemimpinan itu diasosiasikan dengan ketegasan, dengan kekuatan. Tapi ayat ini justru mengatakan kekuatan kepemimpinan Nabi Muhammad datang dari kelembutan, yang merupakan buah dari rahmat Tuhan. Ini sebuah paradigma kepemimpinan yang berbeda total. Sebuah paradigma di mana daya tarik utamanya bukanlah paksaan, tapi welas asih. Dan karakter welas asih inilah yang kemudian menjadi cetak biru bagi komunitas yang dibangunnya. Nah, ini membawa kita ke ayat yang menurut saya paling menantang dari semua sumber yang kita punya, yaitu surah Al-Fath ayat 29. Ayat ini mendeskripsikan para pengikut Nabi. Muhammadur Rasulullahi walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Tunggu dulu, ini terdengar sangat kontradiktif. Di satu sisi, komunitas ini didorong untuk berkasih sayang sesama mereka, tapi di sisi lain harus bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Bagi pendengar modern, ini bisa terdengar problematis. Bagaimana sumber-sumber ini menjelaskan tegangan antara dua sikap yang kelihatannya berlawanan ini? Ini pertanyaan yang sangat penting, dan ayat ini memang menuntut kita untuk berpikir lebih dalam. Kuncinya adalah memahami bahwa rahmat bukanlah konsep yang naif atau lemah. Frasa ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama mereka, adalah fondasi internal komunitas. Oke. Dinamika di dalam lingkaran mereka harus dilandasi oleh empati, solidaritas, dan welas asih. Ini adalah perwujudan sosial dari rahmat universal itu. Ini kode etik internal mereka. Oke, jadi kasih sayang itu untuk ke dalam, lalu bagaimana dengan keras terhadap orang-orang kafir yang diarahkan keluar? Kata asyidda, keras atau tegas di sini, tidak selalu berarti kekerasan fisik. Dalam konteks yang lebih luas, ini dipahami sebagai keteguhan prinsip. Jadi, komunitas yang di dalamnya penuh kasih sayang ini, mereka membangun sebuah ikatan yang sangat kuat. Solidaritas internal ya? Betul. Solidaritas internal inilah yang memberi mereka kekuatan untuk tidak kompromi pada keyakinan inti mereka saat berhadapan dengan ideologi atau tekanan eksternal yang menentang. Jadi, ini bukan tentang agresi, tapi tentang keteguhan identitas. Rahmat di dalam tidak meniadakan prinsip di luar. Kasih sayang internal menjadi sumber kekuatan untuk bisa bersikap teguh pada prinsip saat diperlukan. Jadi ini bukan kontradiksi, tapi dua sisi dari sebuah komunitas yang matang. Lembut dan suportif di dalam, tapi kokoh dan teguh pada prinsipnya saat berhadapan dengan dunia luar. Sebuah interpretasi yang menarik. Kalau begitu, jika misi ini adalah sebuah anugerah yang begitu besar, sebuah penyelamatan kosmik, sebuah cahaya penuntun, dan cetak biru sosial, lalu apa respons yang diharapkan dari mereka yang menerimanya? Tentu lebih dari sekedar ucapan terima kasih, kan? Tepat. Dan sumber-sumber yang kita punya mengarah pada dua pilar respons utama. Pertama, rasa syukur yang diekspresikan melalui penghormatan, dan kedua, kepatuhan yang diwujudkan melalui ketaatan.
Ini membawa kita ke surah Al-Ahzab ayat 56, sebuah ayat yang sangat dikenal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ini pernyataan yang sangat agung ya. Yang memesona di sini adalah urutannya. Ayat ini tidak langsung memerintahkan manusia loh. Ia dimulai dari level tertinggi, Allah dan para malaikatnya. Sholawat dari Allah dimaknai sebagai curahan rahmat dan pujian, sementara dari malaikat adalah doa dan permohonan ampun. Ini menegaskan kedudukan sang nabi yang sangat tinggi di tatanan kosmik. Baru setelah fondasi ini diletakkan, perintah diberikan kepada orang beriman. Ini bukan sekedar perintah, tapi sebuah ajakan. Sebuah ajakan untuk berpartisipasi dalam penghormatan surgawi ini. Seolah-olah kita diundang untuk bergabung dalam sebuah kor penghormatan universal ya. Ya, betul. Ini adalah cara untuk secara sadar mengakui dan mensyukuri rahmat dan bimbingan yang telah datang melaluinya. Benar. Ini adalah ungkapan syukur atas karunia besar. Atau mana, seperti yang juga disebut dalam sumber kita dari surah Ali Imran. Tapi, seperti yang Anda duga, penghormatan ini tidak berhenti di level verbal. Ini tidak bisa dipisahkan dari pilar kedua, yaitu ketaatan. Tentu, penghormatan verbal tanpa kepatuhan dalam tindakan akan terasa hampa. Saya lihat ada ayat lain yang kita punya dari surah An-Nur ayat 54 yang menyatakan dengan sangat jelas. Dan jika kamu menaatinya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Ada hubungan sebab akibat yang sangat lugas di sini. Logikanya sangat lurus dan praktis. Jika misinya adalah untuk membawa manusia dari gelap ke terang dengan sebuah lentera ya, maka mengikuti arahan sang pembawa lentera adalah satu-satunya jalan yang masuk akal untuk sampai pada cahaya itu. Masuk akal. Untuknya, menerapkan kurikulumnya. Jadi, sholawat adalah pengakuan dan penghormatan dalam lisan dan hati. Sementara ketaatan adalah pengakuan dan aplikasi dalam tindakan. Keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama dalam respon anugerah ilahi ini. Jadi apa artinya semua ini bagi Anda? Setelah membedah sumber-sumber ini, gambaran yang muncul adalah bahwa risalah kenabian ini bukanlah sekedar kumpulan aturan dan larangan. Ia dilukiskan sebagai sebuah tindakan rahmat ilahi yang fundamental, sebuah rahmat yang berfungsi sebagai operasi penyelamatan dari kebingungan, rahmat yang termanifestasi dalam karakter lembut yang membangun komunitas, dan komunitas itu sendiri didasarkan pada belas kasih internal dan keteguhan prinsip eksternal, yang pada akhirnya mengundang respons tulus berupa penghormatan dan kepatuhan aktif. Sebagai penutup, ada satu hal yang bisa kita renungkan bersama. Kembali ke detail kecil yang kita singgung di awal tadi. Dalam beberapa ayat yang kita bahas, Al-Quran secara konsisten menggunakan metafora kegelapan dalam bentuk jamak, dhulumat, dan cahaya dalam bentuk tunggal, nur. Wah, itu detail linguistik yang luar biasa. Saya tidak pernah menyadarinya. Jadi Al-Quran seolah mengatakan bahwa ada banyak cara untuk tersesat, tapi hanya ada satu jalan menuju kebenaran. Itu mengubah cara saya membaca ayat-ayat ini. Ini menyiratkan bahwa jalan kesesatan, kebingungan, ideologi yang merusak, dan kebodohan itu banyak dan bercabang-cabang. Ada banyak jenis kegelapan. Sementara jalan kebenaran, kejelasan, dan petunjuk itu hanya satu. Sebuah cahaya tunggal yang terang. Pesan ini pada intinya adalah tentang perpindahan dari labirin kebingungan menuju satu jalan lurus yang terang. Sebuah pemikiran yang sangat kuat untuk menutup pembahasan kita, dan pertanyaan untuk Anda renungkan adalah memikirkan dunia kita hari ini yang penuh dengan informasi yang simpang siur, ideologi yang saling bertentangan, dan kebingungan yang tak terhingga, begitu banyak zulumat atau kegelapan modern. Apa artinya bagi kita di level personal maupun kolektif untuk mencari dan berpegang pada satu cahaya tunggal di tengah semua itu?